Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 Maret 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus 6 ayat 18a yang berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul doa adalah senjata. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang doa itu memiliki definisi yang sangat banyak. Doa adalah alat komunikasi antara saudara dan saya dengan Tuhan. Doa juga sering dipakai oleh banyak orang sebagai sarana untuk memohon, meminta banyak hal dari Tuhan. Tapi doa juga bisa dipakai oleh orang-orang tertentu sebagai bagian untuk dia membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi ayat yang saya baca tadi dalam Efesus 6 ayat 18a menunjukkan bahwa doa adalah salah satu senjata yang Allah berikan bagi kita untuk menghadapi musuh, untuk berhadapan dengan musuh, dan untuk bertahan ketika kita mengalami penyerangan dari musuh. Dan ini seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Orang hanya mau doa itu sebagai alat untuk dia meminta kepada Tuhan, tapi orang jarang memahami, memperhatikan bahwa doa adalah salah satu bagian daripada senjata yang Allah berikan buat kita. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 18 tadi. Di situ ditekankan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya mau jelaskan makna ayat ini. Kata setiap waktu di situ dalam terjemahan asli itu adalah kairos. Kairos itu artinya waktu Tuhan. Jadi kalau saya terjemahan bahasa firman yang tadi saya baca itu adalah berdoalah di waktu Tuhan setiap dia berikan. Artinya ketika Tuhan memberikan saudara dan saya waktu untuk berdoa, berdoalah. Jangan kita melakukan yang lain. Mengapa? Karena waktu atau kairos yang Allah berikan bagi kita untuk berdoa, jika kita tidak menggunakannya, kita akan menjadi pribadi yang babak belur, yang jatuh di dalam pencobaan. Masa sih? Kan itu alat perang, saudara. Ketika waktu untuk menggunakan alat perang itu tidak saudara gunakan sesuai yang Allah berikan, sudah pasti saudara akan babak belur. Saya mau tunjukkan satu bukti untuk bagian ini. Saudara nanti baca di dalam Injil Matius 26. Waktu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus masuk menuju ke Taman Getsemani untuk Yesus berdoa. Yesus baru masuk dan Yesus meninggalkan mereka di satu tempat. Dan tidak jauh dari situ Yesus kemudian berdoa di Taman Getsemani itu. Tapi Yesus kemudian setelah berdoa, dia kembali kepada ketiga muridnya dan terlihat mereka sedang tertidur. Perhatikan, lalu Yesus berkata kepada mereka, Yesus bilang, bangun. Kamu harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Perhatikan saudara, Petrus dan dua murid lain tertidur. Itu sebenarnya adalah kairos atau waktu Allah untuk mereka berdoa. Memang Yesus yang pergi berdoa, tapi Yesus sebenarnya suruh mereka berdoa dan berjaga-jaga juga bagi dia. Artinya itu kairos Bapa, waktu Bapa untuk Petrus dan murid-murid juga berdoa itu urgent. Itu posisi lagi berhadapan, ada situasi yang urgent. Musuh ada di sekeliling mereka. Dan buktinya setelah Yesus keluar dari Taman Getsemani,
Setelah Yesus mulai ditangkap untuk kemudian mau disiksa, Petrus jatuh di dalam pencobaan itu. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mengapa? Karena senjata doa yang harus Petrus gunakan di Taman Getsemani tadi, itu Petrus tidak menggunakannya, tapi dia memilih untuk tidur dan para murid lain. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini bahwa jangan mengabaikan kairos Tuhan untuk membawa saudara dan saya berdoa di waktunya. Karena waktu Tuhan menggerakkan saudara berdoa di waktunya, Tuhan mau buat saudara dan saya nanti tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Tidak akan jatuh di dalam keinginan daging. Tidak akan jatuh di dalam tawaran-tawaran yang iblis berikan bagi kita. Sebab doa adalah senjata yang Allah berikan buat kita sebagai perlengkapan senjata rohani. Untuk kita dapat bertahan melawan iblis. Untuk kita dapat bertahan menghadapi serangan iblis. Dan untuk kita dapat bertahan sampai memenangkan peperangan rohani waktu berhadapan dengan iblis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sadari bahwa doa adalah senjata yang Allah berikan bagi kita untuk kita gunakan di waktu Tuhan. Di waktu yang Allah berikan dalam kairosnya. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan seperti Petrus. Tapi kita akan tetap teguh. Kita akan tetap berdiri. Kita akan bisa menyelesaikan peperangan rohani itu. Dan kita memenangkan peperangan itu karena kita tetap berdoa di kairosnya, di waktu Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa doa adalah senjata yang Allah berikan bagi kita untuk membuat kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Amin.